Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-akhyari wa sallama tasliman katsira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ana imama wa li jami'il muslimina wal muslimati ikhwana. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang mulia ini kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki iman Islam, diberikan rezeki sehat, diberikan rezeki kesempatan untuk sama-sama menjalani hidup ini berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah. Karena Allah sudah lengkap memberikan petunjuknya kepada kita. Jadi kita diciptakan itu sudah sama bekalnya, ya. Bekal untuk hidup udah Allah siapkan segala sesuatunya. Bahkan kompasnya juga Allah sediakan, petunjuknya Allah sediakan, yaitu Quran dan Sunnah Nabi. Makanan disediakan, bahkan semua makhluk di dunia ini itu untuk manusia, ditundukkan oleh Allah untuk manusia semua, ya. Jadi makhluk Allah di dunia ini itu memang Allah tundukkan untuk manusia. Laut yang begitu luas itu ditundukkan untuk manusia, ya. Udara yang begitu luas itu ditundukkan untuk manusia. Gunung-gunung, tanah yang luas, gunung yang besar itu ditundukkan oleh Allah untuk manusia, fasilitas manusia sebagai khalifah, ya. Jadi kita ini memang pertanggungjawabannya besar kepada Allah, karena semua dunia dan seisinya ini memang ditundukkan untuk manusia. Makanya kalau tidak beribadah, nanti yang dituntut itu adalah nikmat Allah yang ini, yang semuanya sudah ditundukkan untuk kita, dipertanyakan dipakai apa oleh kita, ya. Malah banyak dari kita dipakai untuk maksiat, kan, gitu. Nah, jadi di dalam pengertian ini juga, makanya kita sebagai orang beriman tuh nyantai aja. Kenapa? Karena semua sudah tunduk kepada kita. Allah tundukkan semua. Binatang yang buas sekalipun itu Allah tundukkan untuk kita. Maka ketika nanti bisi-bisi kamanggahang jol ayam maung gitu, kan buas, ya. Tingalikeun. Bismillah. Allah yang tundukkan. Ya. Justru kalau kita takut, nah mau makin wani,
Jadi mau mah resep karena punuk. Itu secara ilmu juga begitu. Jadi mau teh resep karena punuk jelema. Kan daging itu ngeunah tinggal gerawok ke tukang. Maka lamun aya maung teh sing ngarepan bari maca Fatihah beres. Iman kuatkeun lain Fatihahna bari sieun mah anger we. Ya. Tapi itu di dalam ilmu hewan, orang-orang yang biasa dengan hewan juga begitu. Jadi kalau ketemu binatang buas kita harus menghadap. Lain lompat pasti diberi gitu. Tapi kalau kita menghadap atau perbesar tubuh kita katanya. Gitu metodenya oleh orang-orang yang sering di hutan kayak gitu. Jadi mun aya maung gitu teh, ngagedean we urang teh. Api-api gede. Itu kan metode teknis. Coba gabungkan dengan metode tauhid dengan bismillah. Dan kita yakin semua tunduk pada Allah. Kan gitu ya, beres semuanya. Apalagi bangsa jin nukar itu kan kadang-kadang sok sieun kana paroek. Ya. Ini berarti kita sedang tidak berlaku sebagai khalifah. Khalifah sieun kana poek atuh. Cenah sieun ku jurig. Nah ini ayahnya dosa orang tua kita anu salah satu nanti jurig. Tuman, jadi kita sok disingsinan ku jurig. Makanya ke anak-anak tuh jangan pernah ya kade ulah kadenya jurig cenah. Padahal teu hafal jurig teh nu kumaha. Ya kan? Aya ririwa. Akhirnya sekarang anak ke yang poek jadinya apa? Lemah. Malah aya nama jurig teh dipenta nomor togel. Jurig. Aduh, ya Allah. Lemahnya manusia ya. Jadi lemah gitu. Padahal kita sudah diberikan wewenang oleh Allah untuk jadi khalifah. Jadi kita tuh sebagai pengurus alam dunia yang semuanya ditundukkan. Makanya sudah terbukti semua tunduk pada manusia kan? Ya, alam ini semua tunduk. Ya. Cuma nanti digunakannya untuk keserakahan atau untuk kebermanfaatan. Tapi sekarang kan makin ke tamak, serakah manusia itu berlebihan. Ya, berlebihan akhirnya menjadi merusak alam itu sendiri ya. Padahal kalau tidak berlebihan mah karena satu orangnya kita cukup untuk sekian, tapi sekarang kan banyak satu orang itu mengeksploitasi alam untuk keserakahan dirinya, memperkaya diri. Padahal kita nggak butuh. Kalau orang per orang mah kan nggak butuh itu ya, nggak butuh tambang-tambang yang begitu dalam kita gali gitu kan. Gitu. Jadi ini Allah untuk kita semua menciptakan alam ini ya. Makanya berbaiklah kepada Allah ya. Kita harus bersujud kepada Allah, ruku kepada Allah, salat dengan baik kepada Allah. Maka dengan tahu salah satu dalil ini tentang semua makhluk, semua alam ini diciptakan untuk kita, maka kita insya Allah ketika nanti sujud, ruku, kita semakin yakin bahwa Allah itu maha baik. Allah itu mengurus semua hal dalam hidup kita ya, menyediakan semua kebutuhan kita ya. Jadi tinggal lempang gitu lamun aya naon teh, tinggal lempang ka mana, insyaallah itu Allah yang tundukan ya. Makanya istilahnya zaman baheula mah cenah lempang ti dieu ka mana ge ka Garut misalnya lempang. Karena jalan Allah yang tundukan. Ayeuna mah da teu yakin. Teu yakin lempang teh capek eta mah. Panas. Katabrak motor jeung katabrak mobil da jalan geus loba mobilnya. Baheula kan enak tuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu marilah kita terus perbaiki sholat, perbaiki bacaan kita supaya iman kita nambah, hidup kita lebih baik ya. Jadi kalau dekat dengan Allah semua hidup itu beres hidup itu ya kalau dekat dengan Allah, karena Allah yang ngurus kita. Maka banyak hari ini ya orang-orang kesusahan dalam hidupnya ya karena tidak dekat dengan Allah ya.
Karena masih bergantung kepada makhluk, itu orang susah tuh, ya. Ketika ekonomi pabaliut sekarang misalnya, ya kan banyak yang jatuh ekonomi setelah copet nih, ya. Itu kan banyak yang putus asa sampai hari ini. Kenapa? Karena dia menggantungkan diri pada makhluk. Kan duit itu makhluk, ekonomi itu makhluk, ya. Gitu. Keadaan ekonomi, ada orang yang terus menerus memikirkan keadaan ekonomi sehingga hidupnya susah gitu. Waduh, ekonomi Indonesia nih sekarang, ekonomi dunia nih, terus saja mikirin ekonomi. Padahal mana dahar itu kali sapoe, itu disukuran, ya kan? Aduh, nama tuh bisa itu bisa itu. Padahal Allah masih memberikan kenikmatannya kepada orang itu, ya. Jadi jangan bergantung kepada makhluk, ya, termasuk ekonomi, usaha, nah gitu teh makhluk tuh teh, ya. Dalam rangka ibadah saja kita itu, yang kerja, yang aktivitas, yang usaha itu adalah ibadah, bukan penyandaran untuk hasil kita, ya. Jadi jangan pernah bersandar pada ikhtiar. Itu ilmu tingkat tingginya dalam tauhid itu begitu. Itu nggak mudah, karena selama ini kita, contoh yang kecil, kita kan masih menyandarkan kenyang itu kepada makan. Kita kan masih menyandarkan lepasnya haus itu kepada minum, kepada air. Betul kan? Itu kan masih, sebenarnya kita secara tauhid itu masih keliru kalau kita menyandarkan semua itu. Makanya netralisirlah tauhidnya itu dengan apa? Bismillah. Jadi bismillah itu menetralisir ketergantungan kita pada makhluk. Dengan menyebut nama Allah saya minum, dengan menyebut nama Allah saya makan, dengan menyebut nama Allah saya bekerja, dengan menyebut nama Allah saya membelanjakan uang, bukan karena uang itu saya dapat belanja. Jadi makanya tuh netralisir, kenapa bismillah itu, ya, doa itu harus ada di awal sebelum semua aktivitas, supaya menetralisir tauhid kita bahwa makhluk ini tuh nggak ada apa-apanya, semuanya itu berdasarkan Allah gitu. Itu ya. Jadi makanya belajar dulu dari lisan kita aja, biasakan. Jangan sampai lupa ya, mau minum, mau makan, mau aktivitas apapun bismillah. Artinya bahwa kita menyandarkan semuanya kepada Allah. Kayak gitu ya. Nah, makanya di dalam sholat kita tuh dipupuk terus menerus tauhid kita. Seperti kemarin, sami Allahu liman hamidah. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu mendengar bagi siapa yang memujinya. Artinya Allah itu membalas pujian, kemudian mengabulkan doa kita, ya. Kemudian pengertiannya kemarin itu adalah bahwa yang membutuhkan apa, Allah itu tidak membutuhkan pujian, ya. Allah itu tidak menambah manfaat dengan pujian kita. Allah itu tidak kehilangan kemuliaan karena kita tidak memuji. Allah itu tidak akan kehilangan kekuasaan kalau kita tidak sholat, ya. Jadi itu harus sudah punya pemahaman seperti itu. Jadi kita ruku, sujud, sholat, beribadah kepada Allah, bukan Allahnya yang butuh, tetapi kitanya yang butuh, ya. Jadi kita yang butuh sholat, kita yang butuh zikir, kita yang butuh baca Quran, kita yang butuh ilmu, kita yang butuh berbuat baik, ya. Bukan Allah butuh disembah, tapi kita yang butuh menjadi penyembah, ya. Jadi kita tuh yang harus jadi penyembah, karena Allah tidak akan berubah ketuhanannya, Robnya nggak akan berubah, ilahnya nggak akan berubah, Ar-Rahman Ar-Rahimnya nggak akan berubah kalaupun seluruh manusia tidak beribadah, gitu, ya. Jadi kita yang butuh. Nah, kalau kita yang butuh, maknya anu butuh halarese. Nah gitu kan jadinya. Kenapa keibadah tuh halarese padahal kita yang butuh? Ya karena tadi mungkin belum nyampe pemahamannya, disangkana sholat teh Allah nu maksa. Hei, kamu kudu sholat. Samarukna Allah nu butuh gitu. Samarukna gitu Quran yang ini mungkin menyangka bahwa Quran yang membutuhkan dibaca, padahal kita yang membutuhkan membaca Quran.
Apakah Quran ketika tidak dibaca oleh seluruh orang di dunia ini, kemudian Quran ini menjadi turun derajatnya sebagai Quran? Enggak. Dia akan tetap mulia sebagai Al-Quran, ya, walaupun enggak dibaca oleh seluruh manusia di dunia ini. Kita yang membutuhkan Quran, maka kemungkinan besar kita nggak bisa baca Quran teh lain orang nanu tapi Quran horeamun dibaca. Itu harus mikir, ya. Nah, Quran kan mulia, kita hina bawa-bawa kita ketika malas baca Quran teh karena kita Qurannya malas dibaca kita, gitu ya. Karena kemuliaan itu pasti tidak akan bersatu dengan kehinaan. Makanya bersihkan dulu lisan kita, bersihkan kolbu kita, bersihkan niat kita. Insya Allah Quran juga enak dibacanya dan akan insya Allah terus dibaca, ya. Kayak gitu. Kemudian kita lanjutkan, ya. Jadi sami Allahu liman hamidah itu untuk apa? Untuk ucapan pergantian dari ruku ke i'tidal, ya. Jadi ini pergantian. Makanya sebelum jangan dibaca ketika masih ruku atau sudah i'tidal sempurna. Jadi harus di tengah-tengahnya, ya. Kalau akhirnya mau boleh sampai sami Allahu liman hamidah sampai tegak. Barulah nanti doanya itu setelah tegak. Ini berlaku juga di setiap di setiap gerakan. Seperti kemarin misalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu sempurnakan ruku dulu baru doa. Jadi jangan ruku encan beres diluhur keneh ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana. Nah itu ya. Jadi sempurnakan dulu aktivitas fisiknya karena ini rukun fi'li. Barulah yang sunnahnya itu subhana rabbiyal azim diinikan. Nanti juga di ruku, di sujud, di i'tidal, di duduk di antara dua sujud itu semuanya itu dilakukan setelah sempurna rukun-rukun fisiknya, gitu. Ya tong dicampur. Bahkan lamun rusuhan mah keur subhana rabbiyal azim wa bihamdihi geus kaluhur. Sami Allahu liman hamidah nang i'tidal bakat kurusuh. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah geus diluhur sami Allah. Deka mana atuh? Gitu. Ya, deka dayeuh, dayeuh kolot. Jadi sempurnakan setiap gerakan baru baca doa, ya. Nah, begitu juga sami Allahu liman hamidah, ya. Kemudian apa jawaban maksudnya setelah kita ruku itu kan i'tidal itu berdiri lagi sempurna tegak seperti awal kita sholat, ya. Kemudian ininya biasa tangannya seperti kita mau sholat sebelum takbir. Ada juga yang sidekap, kan ada tuh yang sidekap. Ada juga, ya. Ada pendapat ulama yang bersedekap, ya, bersedekap setelah ruku. Jadi begini, silahkan kalau mau. Tapi kalau di Imam Syafi'i sebenarnya mayoritas itu ke bawah aja, ya. Walaupun ada sebagian ulama di mazhab Imam Syafi'i menyedekapkan. Tapi kalau pemahaman saya, jadi dari guru saya itu salah satunya gini. Itu sebenarnya dalil yang sidekap itu di kitab I'anah, ya, I'anatut Thalibin. Banyak di mazhab Imam Syafi'i itu menggunakan dalil yang di situ. Tapi kata guru saya itu ternyata yang di dalam I'anah itu adalah kutipan pendapat ulama lain yang membolehkan sidekap, tapi bukan
pendapat madhab Imam Asy-Syafi'i yang seperti itu amalnya gitu. Ya, makanya saya nggak amalin. Jadi maksudnya gini, I'anatul Talibin itu kan salah satu kitab fikihnya Imam Syafi'i. Tapi di dalamnya ada dalil itu. Tapi kalau diselusuri dalil itu tuh sebenarnya kayak kutipan begini. Saya lagi ngomong tentang madhab Imam Syafi'i, kemudian ngutip kata Imam Ahmad begini dan begini. Nah, itu pendapat Imam Ahmadnya malah dipakai gitu. Padahal itu pendapat ulama lain, bukan pendapat madhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi ayana di nana kitab Imam Asy-Syafi'i, dan itu kutipan. Tapi ya silakan kalau mau ini. Jadi kalau saya tidak mengamalkan itu karena sebenarnya itu pendapat ulama lain, tapi dikutip di dalam kitab I'anah yang itu kitab Imam Asy-Syafi'i. Nah gitu ya, ininya kisahnya tuh gitu kan. Jadi sebenarnya begitu ininya gitu kalau diteliti itu kayak kutipan, kayak kan di kitab-kitab Imam Syafi'i misalnya kan ada saja nanti kutipan, oh menurut Imam Nawawi Imam Hanafi mah begini. Nah ternyata ada yang ngamalin Imam Hanafi malah, padahal itu lagi ngutip membandingkan hukum. Kayak saya lagi gini ngobrolin tentang Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih kemarin. Ada yang berpendapat Subhana Rabbiyal Azim di madhab lain. Nah, kutipan pendapat lainnya itu diamalkan gitu. Padahal sebenarnya yang di madhab Imam Syafi'i itu yang ada wa bihamdihinya, kayak gitu. Maka setelah ini ruku atau i'tidal itu adalah lempeng, jadi lempeng KB. Ya, lempeng sebagaimana kita mau mulai sholat. Jadi luruskan tulang rusuk semua sampai badan semua. Nah itulah i'tidal. Udah sempurna begitu baru apa? Baru dibaca doanya. Apa doanya? Rabbana walakal hamdu. Nah itu yang paling pendek ya. Nah itu dulu kita bahas, nanti ada kepanjangannya kalau yang memakai. Kalau yang nggak memakai sampai situ juga cukup ya. Apa itu Rabbana? Rabbana apa? Rob itu berarti kemarin ya Rob ya. Rabbana, Rob itu Robi. Rob itu Tuhan ya. Rob itu toh ya Tuhan gitulah kalau bahasa sederhananya. Kita sederhanakan bahasa kita. Rob itu Tuhan. Nah itu kata ganti untuk siapa? Kami. Jadi Robbana di situ na-nya ada alifnya ya. Robbana gitu. Artinya ya Tuhan kami. Kalau Robbi ya Tuhanku. Kalau kebalikan yang Subhana Rabbiya. Nah itu kan Robbi itu. Itu kan Tuhanku. Ya itu Tuhanku. Kalau Rabbana itu Tuhan kami. Jadi ya Tuhan kami. Kemudian wa apa artinya wa itu? Wa itu ya dan jeung bahasa Arab nama. Jeung laka. Nah ini sebenarnya jadi walaka itu satu hurufnya itu semuanya ada artinya. Walaka, wa-nya dan la itu sama dengan li kemarin. Itu bagi. Artinya bagilah itu. Ka kata ganti untuk engkau. Kan ka engkau tuh. Maka walakatu dan bagimu dan bagi engkau gitu. Jadi ini satu huruf itu punya pengertian. Makanya jadi irit kan dalam bahasa Arab walaka. Bahasa kitanya mah dan bagimu. Kayak tadi Robbana kan cuma intinya 3 huruf tuh. Robba ya. Tapi artinya panjang dalam bahasa kita mah. Ya, apalagi kalau ditafsirkan panjang sekali. Jadi walakatu dan bagimu ya. Apa? Dan bagimu itu apa? Rabbana walaka. Ya Tuhan kami walaka dan bagimu apa? Alhamdu. Kan kalau dipisah gitu alhamdu.
Tapi karena disatukan jadi walakal hamdu. Apa alhamdu? Balik lagi ke alhamdulillah kemarin. Segala puji dan syukur. Segala puji dan syukur. Jadi Rabbana ya Tuhan kami, walaka dan bagimu, apa itu? Alhamdu, segala puji dan syukur. Jadi lagi-lagi terus saja bolak-balik kan kita itu dalam sholat tuh. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil gitu aja bolak-balik, ya kan? Tasbihnya subhana, ya, kemudian ada alhamdu di sini. Maka dijawab lagi ketika kita i'tidal, Rabbana walakal hamd. Kalau disukunkan jadi hamd, ya, hamd. Boleh nggak baca hamdu? Ya silahkan aja. Tapi sebenarnya kalau orang Arab itu kalau di ujung itu pasti sukun, alhamd. Jadi disukunkan dua-duanya, berarti mim sama dalnya. Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal. Jadi ayat waan ya, bukan Rabbana lakal hamdu, tapi walakal hamdu. Ya. Jadi kurang lebih 3 penggalan. Rabbana walaka alhamdu. Ya, Rabbana walaka alhamdu. Karena di alhamdu itu kan hamzahnya hamzah wasol ya. Kalau dia di tengah kalimat maka hilang tuh, tidak dibaca. Kalau dia di awal kalimat jadi alhamdu, kayak di alhamdulillahirabbil alamin sama kan. Kalau digabung dari bismillahirrahmanirrahimil hamdu, hamzahnya hilang. Ini juga sama. Rabbana walaka alhamdu, boleh. Ya. Karena digabung Rabbana walakal hamdu, ya. Alhamdulillah persis seperti alhamdulillah. Jadi alhamdulillah persis seperti alhamdulillah. Nah, ini ada satu kisah di dalam ininya, di dalam apa? Di dalam satu riwayahnya adalah Rabbana walakal hamdu ini salah satunya ucapan yang awalnya itu diucapkan oleh sahabat. Jadi ketika Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ada sahabat yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Gitu. Udah tuh sholat, beres sholat, Nabi nanya, saya tadi doa eta gitu. Awalnya kan sarieun sieun salah teh lamun Nabi nanya. Sarieun gitu. Ya. Tapi apa? Ternyata ada yang ngaku kan sahabat. Kata Nabi ya bukan salah, tetapi tadi ketika ada yang berdoa itu maka malaikat berbondong-bondong ingin mencatat pahalanya gitu. Parbut. Nah gitu ya. Jadi parbut tuh. Ketika mengucapkan Rabbana walakal hamdu, ya. Karena di sini kan luar biasa doanya bahwa ya Allah ya Tuhan kami, maka bagimu segala pujian, maka alhamdulillah itu afdhalud doa, alhamdulillah. Yang abdul-abdulnya doa itu adalah puji dan syukur kepada Allah. Ya kan? Maka di sini pun nyambung juga nih dengan dalil itu bahwa malaikat berebut untuk mencatat pahalanya orang yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, kalau kita yakin kayak gitu kan kita lebih yakin lagi ya untuk mengucapkan itu, bukan sekedar ucapan yang tanpa makna. Karena kita kan hafalna geus ti SD baheula, jadinya Rabbana walakal hamdu kosong we naon pikiran naon. Coba kita maknai sekarang Rabbana ya Allah walaka dan bagimu alhamdu segala puji dan syukur. Itu kan pernyataan yang luar biasa. Bahwa tidak ada pujian, tidak ada rasa syukur kecuali ke Allah. Bahwa Allah itu kan dina alhamdu sudah kita bahas bahwa Allah itu adalah hanya pemilik puji dan semua yang ngurus kita di hamd itu, ya. Jadi ini pujian yang luar biasa. Maka
dicatat malaikat. Jadi ucapan alhamdulillah itu luar biasa ya. Ininya apa? Apa namanya? Pahalanya ya. Nah, makanya ini kalau coba ya bayangin aja nih, salah satu kan gini ya. Salah satu metode khusyuk dalam sholat itu harus hadirkan rasa. Nah, rasa itu kita sebagai manusia itu bisa dihadirkan itu adalah dengan bayangan, maksudnya bayangan membayangkan. Coba bayangin ketika kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu, malaikat berbondong-bondong untuk mencatat amal kita. Kan enak tuh ya. Kayak ketika lagi ngaji gini, bayangin malaikat araraya ngadoakeun Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang-orang ini semuanya. Terus ngadoa sampai kita bubaran. Ya, maka kalau nu yakin loba dosa mah moal bubar-bubar. Loba dosa, nu hayang bubar mah merasa dosa. Irasana ngaji ya beresna. Aya anu loba dosa mah nyaman, dari doakeun terus atuh, terus doakeun ampunan. Karena kalau kita yang minta ampun belum tentu Allah ampuni. Belum tentu ya, walaupun Allah itu Maha Pengampun. Kenapa? Ya dosana leuwih loba deui kita mah. Ya. Tapi kalau malaikat yang doa karena nggak punya dosa, berarti otomatis dikabulkan. Kalau hewan-hewan yang berdoa otomatis dikabulkan, ya kan? Gitu. Kalau kita ya doa-doa kita lobana mentok gitu ya, karena dosa kita. Nah itu jadi Rabbana walakal hamdu diucapkan setelah tegaknya kita. Ya, jadi intinya di dalam hidup ini salah satu maknanya adalah kita harus hanya memuji dan berterima kasih kepada Allah saja di dalam dunia ini. Walaupun kita diajarkan kepada manusia kan ada juga ucapan terima kasih, tapi kan bukan alhamdulillah. Terima kasihnya tuh kalau kita itu hanya sekedar muamalah. Ya, sekedar muamalah. Makanya jangan berlebihan terima kasih kepada manusia itu. Makanya berterima kasih kepada manusia itu cukup dengan banyak doa untuknya. Jadi tidak perlu berlebihan sampai kumahanya. Kadang-kadang ada kan misalnya yang berterima kasih itu luar biasa. Jangan sampai melebihi berterima kasihnya kepada Allah. Karena dia pun orang itu kalaupun berbuat baik pada kita, Allah juga yang mengarahkannya. Maka yang terbaik kepada makhluk itu berterima kasih itu adalah doa. Sama kayak Allah memuji kita itu kan dengan rahmat. Malaikat memuji manusia itu juga dengan doa. Nah kita pun memuji manusia itu bagusnya dengan doa. Makanya pujian pada manusia itu bahaya. Makanya jangan banyak memuji manusia. Bahaya itu. Ya. Itu seperti pasir yang diinikan ke wajah gitu ya, kapereupenan jadinya kan. Manusia yang dipuji itu bahaya. Karena pujian itu milik Allah. Maka gimana ke manusia? Ya sekedarnya aja. Kemudian yang harus berbanyak adalah doa. Maka kita ucapkan terima kasih kepada orang tua, yang terbaiknya apa? Doa tiap sholat minimal. Iya kan? Doa. Kita terima kasih kepada guru apa? Doa. Kita berterima kasih kepada Nabi, sholawat. Kita berterima kasih kepada istri, doain. Istri kepada suami, doakan. Kepada tetangga, doakan. Jadi yang terbaik-terbaik itu adalah doakan. Jadi ucapan terima kasih terbaik pada makhluk mah doakan kemuliaan bagi orang itu. Ya, kalau berlebihan, aduh atuh namun eueuh anjeun mah urang kieu geus musyrikan jadina. Karena berlebihan jadina. Kan aya nu kitu. Mendingan langsung doa aja mun aya nu mere, ya. Makanya doa salah satu yang di dalam muamalah apa? Jazakallahu khairan katsira. Justru dibalikkeun nanti ke Allah, ya. Semoga Allah membalas dengan yang lebih banyak tuh katsira, ya. Tinggal amin, dah leos.
ulah hatur nuhun, aduh dibantosan namun anjeun mah abi kumaha. Nah kan udah mau berlebihan tuh. Kalau udah berlebihan terjerumus kepada ketergantungan pada makhluk. Maka biasa aja muamalah dengan manusia mah hatur nuhun gitu. Kemudian doa jazakallahu khairan katsira. Jadi jazakallahu khairan katsira tuh doa, bukan apa ya, bukan basa-basi, itu doa asli ya. Jazakallah, semoga Allah membalas ya, katsira dengan yang lebih banyak, atau khairan katsira yang lebih baik dan banyak. Lebih baik berarti lamun mere baju soek hiji jadi teu soek gitu, nu mere deui ka Allah. Lamun aya nu mere sangu engke lebih baik gitu. Itu didoakan yang baik. Jadi doa ya, berterima kasih pada manusia itu lebih baik didoakan, karena pujian dan syukur hanya milik Allah. Nah, itu harus sudah mulai kita terapkan. Jadi yang paling dalam untuk diterima kasihi ya, dipuji hanya Allah saja dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ya. Jadi artinya pujian dan terima kasih. Jadi kepada manusia diperintahkan juga berdasarkan perintah Allah gitu ya, kayak gitu. Kemudian ketika Rabbana walakal hamdu kita ucapkan, bayangkan sifat-sifat Allah terbaik supaya timbul kekhusyuan. Jadi ketika Rabbana walakal hamdu, kemudian disitunya kita terapkan dalam kalbu kita, dalam pikiran kita, ya Allah, Engkau itu adalah pengasih, Engkau maha kuat, Engkau pencipta terbaik, Engkau tidak pernah zalim pada kami, Engkau itu semua ngurus kami, semuanya tuh bayangin ya. Maka kita akan lebih khusyuk tuh dalam sholat ya. Kan tadi segala syukurnya itu terhadap apa? Terhadap kebaikan Allah semua. Tadi juga tuh balik kepada bahwa Allah tuh menciptakan seluruh makhluk untuk kita ya. Jadi seluruh makhluk untuk kita ya. Termasuk babi untuk siapa? Untuk kita. Tapelin keur di dahar, keur dinaon. Kan Allah nggak pernah sia-sia kan menciptakan makhluk. Nyalamun can kaharti manfaatna geus tong di pikiran, tapi pasti Allah punya manfaat. Kayak laleur atuh naon manfaatna mun di pikiran mah. Nah buat aya laleur, aya reungit, aya cak-cak. Eta cak-cak di dahar ulah, tapi loba di imah teh. Da lamun boleh di dahar meureun, wah salubur teh tinggal alaan we galoreng. Tapi loba orang nu ngagoreng berlebihan jadina. Lamun ada kita kan loba tuh. Ucing kan loba, nah hambut haram. Kan gitu. Itu hikmahnya pasti ada, ya, walaupun kita belum menemukan. Yang Allah haramkan, yang Allah halalkan, semuanya untuk kita, untuk keseimbangan. Ada tuh zaman di dalam kisah itu, zaman dulu ya. Itu di Eropa kalau nggak salah, itu ada yang sampai ngebunuh kucing. Kan gini, secara hari ini kan kucing kayak nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Kemudian dibarunuh tuh kucing, besar-besaran ngebunuh. Namanya juga orang tak beragama mau begitu. Kemudian apa yang timbul? Populasi tikus jadi banyak. Akhirnya penyakit besar, wabah besar, meninggal semua tuh karena tikus. Jadi keseimbangan tuh ada. Jadi lamun eueuh ucing beurit loba, walaupun ayeuna mah beurit geus teu sieun kana ucing, tapi minimal teu loba teuing. Da ayeuna mah sareng ngadahar beurit ucing teh. Geus dibere McD. Geus gaya. Sok geura ayeuna dibere nu hanyir-hanyir. Sabab mohon maaf ya nu sok ngaeta kucingnya. Mohon maaf. Sebenarnya ini pendapat saya saja. Ibu-ibu bapak-bapak anu sok mere Whiskas nu kaditu eta teh keur ngarusak makanan kucing yang asli. Ceuk saha ucing teresep kanu kitu? Ucing itu adalah sebenarnya makhluk liar.
Tapi ku urang kebiasaanna diubah jadi tersep lauk, tersep beurit ayeuna teh. Hayangna teh kana eta we anu Whiskas bari mahal. Saha nu ngarusak? Urang. Ya. Urang nu ngarusak jelema. Duka ti mana awalna tah sejarahna jol dibarere kitu. Sabab naon? Oke, dalilna ti Abu Hurairah geus cenah sok mukut. Abu Hurairah tuh lain mukut. Abu Hurairah tuh mere dahar ketika ucing loba di luar mere dahar, bukan dikukut. Tapi kita salah kaprah sekarang ngukut ucing. Jadi kita berbuat baik pada kucing boleh. Nah, tapi jadi gitu. Saya pernah mere bangsa makanan-makanan gitu teu didahar. Nah, contoh ieu ternyata geus McD ya. Jadi kan beda letahna. Anu hanyir-hanyir teh geus embung. Hayangna teh kanu eta nu kanu warna coklat, ciga naon eta? Layer lamun hayam mah nya. Tapi dibentuk-bentukna aya teh dibentuk ciga lauk. Dibentukna ciga tulang. Eta na aduh contoh ieu. Saya menganalisa berarti pola makannya aja udah kita setting oleh manusia dibuat yang buatan kan. Jadi pabaliut akhirnya beurit loba di imah walaupun loba ucing dan naon cek beurit teh bae ada geus teresepeun urang itu keseimbangan awalnya kan teu kaharti kenapa ucing haram tidak dimakan dan sebagainya. Babi misalnya kan ulah dahar kan belum ketemu kan hikmahna ya antep we gitu. Yang babi termasuk untuk fitnah kita di dunia, maksudnya ujian, untuk ujian supaya apa? Ya Allah kan ada larangan, ada yang diperintah. Padahal yang dilarang Allah itu hanya sedikit. Hewan yang dilarang Allah itu hanya sedikit. Hewan yang diperbolehkan lebih banyak. Tumbuhan juga begitu, ya, buah-buahan juga begitu. Yang dilarang Allah itu sedikit, yang dihalalkannya banyak. Tapi kadang-kadang orang mah hawa nafsuna kok cenderung terus kana haram padahal saeutik. Cai khomer itu kan saeutik. Walaupun ayeuna jenisna loba eta mah ngaran da cek Nabi ge gitu, nanti akhir zaman khomer itu bakal berbentuk dengan nama-nama yang berbagai macam. Ternyata iya ya Nabi luar biasa. Ya. Ininya prediksinya gitu karena dari wahyu ya. Nah kan cai anu halal leuwih loba. Cai bening aja aya Stream, aya Sierra, aya Aqua, aya Meriba itu nya loba pisan. Aya bajigur, aya lahang, aya bandrek, aya naon deui? Kopi, jus, susu, wah luar biasa. Tapi kenapa orang fokusnya kan udinya? Karena khomer anu cuma satu jenis sebenarnya, gitu, ya. Nah itulah hawa nafsu kita. Ya makanya nanti keras tuh siksaannya pada orang minum khomer. Minum khomer itu salah satu dosa yang tidak akan diampuni kalau dia tidak bertobat. Itu kan salah satunya minum khomer. Pemabuk, peminum khomer itu salah satu disetarakan dengan yang durhaka pada orang tua tuh. Urutannya itu yang tidak akan diampuni Allah itu salah satunya durhaka pada orang tua peminum khamr ya, peminum khamr ya, karena ya pika sebeleun teh loba anu halal tuh ratusan ribuan kalau mau dihitung air yang halal ngadahar hiji anu haram. Daging teh loba anu halal malah kena bebeb gitu, sapi aya, munding aya, mencek aya, itu mah manuk aya. Eta manuk anu halal malah teu didalahar. Rada aneh padahal dahareun surga. Ya, coba ayeuna mah urang ieu narewak manuk lah daripada ieu. Dahareun surga teh ya. Walahmi thairin eta di surga aya walahmi thairin ya. Makanan surga. Makanya emang mahal juga kalau nggak salah ya. Mahal daripada ayam. Ya. Saya juga jarang juga. Paling yang sering dijual tuh puyuh kayak gitu, mahal. Nah ini tafakur kita kepada makhluk, ya.
mahal karena meureun leutik hese ngurusna ya kan, nyambutan buluna ge hese eta mah sahuapeun bari cigana teh ya gitu. Tapi ya itulah makanan surga, makanya ya atuh kali-kali mau orang newak manuk orang mayor manuk gitu anggapnya di surga gitu. Jadi makanan surga tuh harus kita hadirkan di sini ya, pasti yang terbaik tuh makanan surga tuh ya. Kemarin kita udah bahas di Waqiah, alhamdulillah. Nanti kita malam juga sambung lagi. Wallahu alam ya. Gitu dulu dari Rabbana walakal hamdu, ya Tuhan kami dan bagimu segala puji dan syukur. Kita lanjutkan surat apa? Fusilat kemarin teh ya. Ayat berapa? 18 wa yauma yuhsyaru. 18 atau di Quran lain mah 19. Aya beda. Aya nu 18, aya nu 19. Bisi beda Qur'ana. Ada ya? Halaman 478. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarraba Allah wa nusalihatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuz'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allah. Qalu antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un wa ma kuntum tastatirun wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allaha la ya'lamu katsiran mimma ya'lamun. Sekali lagi. Walakin dhanantum anna Allaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa dzalikum dhannukum
بكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف
wan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.